dengan sebuah pujian. Tuhan selalu menolongku. Buat teman-teman yang mungkin tahu lagu ini, silakan kita nyanyi sama-sama ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Oh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan penolongku, Engkau melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juru selamat kami. Kami bersyukur, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, oh jamah kami Roh Kudus. Bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar sebagai warga kerajaan sorga? Dan saya sudah menulis sebuah quote untuk kita boleh selalu mengucapkan, karena sebagai warga kerajaan sorga kita harus sering memperkatakan begini, bahwa Tuhan sangat mengasihiku. Kita harus berani katakan, karena Tuhan telah rela mati menanggung hukuman dosa kita. Kita sudah bebas dari hukuman dosa. Kita sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah menjadi hamba Tuhan. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita juga sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita memiliki kuasa Tuhan untuk menang atas setiap masalah apapun, termasuk menang atas kuasa iblis. Dan yang luar biasa, kita sudah memiliki rumah kekal di sorga. Sebab itu, sebagai warga kerajaan sorga, kita harus berpegang pada pola pikir seperti itu, dan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin ajak kita juga untuk bagaimana kita bisa memiliki pola pikir yang secara umum kita lakukan di dunia ini, ya. Kalau tadi itu pola pikir kerajaan Allah, kerajaan sorga yang harus kita miliki, tetapi secara khusus bagaimana kita membangun kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya ingin bagikan paling tidak ada 5 hal penting yang kalau kita lakukan ini dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita pasti akan menikmati hidup ini. Sebab itu tema khotbah saya adalah, mari kita menikmati hidup ini dengan memiliki pola pikir yang benar sesuai firman Tuhan di dalam Alkitab. Ada 5 hal penting dan saya ingin teman-teman boleh renungkan ini, catat dan sungguh-sungguh tanamkan ini dalam pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki pola pikir, pola hidup yang benar. Yang pertama Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Itu penting. Manusia itu berharga bukan karena dia punya mobil mewah, bukan karena dia punya harta yang banyak, bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia wangi lah, dan karena dia mungkin ganteng dan punya potensi luar biasa. Bukan. Manusia itu berharga karena diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Ada 7 miliar manusia di dunia ini, tidak ada yang sama. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata bahwa Tuhan yang menenun kita dengan tangannya sendiri. Nah, kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, dan saya sangat merindukan supaya setiap umat Kristen, kalau nggak salah ada sekitar 25 atau 26 juta umat Kristen di Indonesia, kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, saya sangat yakin bahwa kita akan jadi berkat. Kalau kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua orang itu berharga, apapun warna kulitnya, apapun bentuk fisiknya, apapun status sosialnya, kalau kita tahu bahwa semua orang diciptakan dengan tangan Tuhan,
maka tidak mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oh dia cacat, oh dia miskin, oh dia susah, oh dia kafir. Oh, orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, orang yang tidak mengenal dengan benar. Tidak tahu firman Tuhan dengan benar. Orang yang tahu firman Tuhan dengan benar, dia akan menghargai semua orang. Semua agama, semua suku dia harus menghargai. Karena semua orang itu diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Saya seringkali memakai ilustrasi emas. Emas itu ditaruh di tempat perhiasan yang mewah, dia tetap emas. Dibuang di lumpur, dia tetap emas. Nah, demikian juga manusia. Jangan saudara berpikir karena ada orang-orang yang tinggal di jalanan, disebut anak-anak jalanan, kaum marginal, berarti mereka tidak berharga. Nah itu, kalau ada orang Kristen yang punya pikiran seperti ini, dia tidak mengerti firman. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita semua dengan tangannya sendiri. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, maka kita juga harus tahu bagaimana kita mengkonsumsi apa yang berguna dalam tubuh kita. Saya melihat ada begitu banyak orang yang merokok di dunia. Rokok itu tidak usah pakai firman Tuhan pun saudara bisa tahu bahwa itu banyak racunnya yang masuk. Tapi banyak orang yang merokok terus. Ya. Nah berarti kita merusak kalau kita menghargai orang-orang yang merokok, orang-orang yang merusak tubuh, apalagi narkoba dan lain-lain. Itu berarti dia tidak menghargai bahwa Tuhan menciptakan dia dengan tangannya sendiri. Orang yang memiliki pola pikir yang benar bahwa kita itu berharga karena Tuhan menciptakan kita dengan tangan sendiri, tidak mungkin merusak tubuhnya sendiri. Tidak mungkin merusak tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan atau hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Termasuk juga pikiran. Kalau saudara mengisi pikiran dengan pikiran-pikiran negatif, itu juga merusak tubuh. Jadi yang pertama, kalau kita memiliki pola pikir yang benar sebagai ciptaan Tuhan, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Pertama, kita harus menghargai semua orang. Ya, jangan suka menghina orang, jangan suka merendahkan orang karena mungkin status sosialnya, atau mungkin fisiknya. Ingat, semua orang itu berharga, apapun bentuk fisiknya, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri, jangan merusak tubuh kita. Yang masih merokok, ayo berhenti merokok. Yang suka narkoba, ya berhenti narkoba dan hal-hal yang lain. Kalau dokter sudah bilang kolesterolnya tinggi, ya harus juga jaga makan dengan baik. Kalau nggak nanti semakin banyak penyakit dalam tubuh kita. Nah, itu yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita itu berharga karena diciptakan oleh tangan kita sendiri. Jadi yang kaya jangan sombong, yang miskin juga tidak perlu minder, kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Yang kedua yang kenapa kita harus memiliki pola pikir yang benar. Yang kedua dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 berkata bahwa Tuhan itu Maha Pengasih bagi semua yang dijadikannya. Jadi Tuhan itu mengasihi, bukan saja kita berharga karena diciptakan dengan tangan Tuhan, tapi Tuhan mengasihi semua orang. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk selalu mengucapkan, memperkatakan dalam diri kita bahwa aku sangat dikasihi Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang putus asa dengan hidup? Ada banyak orang simpan sakit hati, kepahitan. Karena dia tidak sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 katakan bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kita tidak gampang kepahitan. Kita tidak gampang putus asa. Kenapa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, melenyapkan stres, melenyapkan kepahitan, melenyapkan rasa kecewa dan putus asa. Nah, jadi yang paling penting di dalam kehidupan kita, kita tanamkan dalam pribadi kita, saya selalu perkatakan ini setiap pagi. Tuhan, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Kenapa kita harus memperkatakan itu? Sangat
Karena Tuhan begitu mengasihi kita, dia rela mati di kayu salib untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih sahabat yang mau rela berkorban bagi kita. Dan Tuhan Yesus lakukan itu untuk kita. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Saya ingin supaya kita selalu memperkatakan itu. Dan saya tadi pagi saya menulis quote bahwa kita harus memperkatakan itu. Katakan selalu bahwa aku sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sudah rela mati menanggung hukuman dosaku. Aku sudah bebas dari hukuman dosa. Aku sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Aku sudah menjadi hamba Tuhan. Aku sudah menjadi hamba kebenaran. Aku sudah menjadi warga kerajaan Allah. Aku sudah memiliki kuasa Tuhan untuk menangani setiap masalah apapun. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi aku di sorga. Perkatakan itu. Kalau kita sering memperkatakan itu dalam kehidupan kita, maka tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari hati kita itu melimpah dengan sukacita. Coba boleh saya jujur bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ini ada ibu-ibu di sini banyak. Ibu-ibu senang nggak kalau misalnya menyadari benar bahwa suami kita sangat mencintai kita setiap hari, ya, dan istri setiap malam sebelum tidur harus sampaikan dulu I love you. Ciuman dulu. Nah, saya lagi nonton nih. Ya, itu baik untuk kita gitu. Kalau kita merasa bahwa kita saling mencintai, itu menyegarkan hati, menyegarkan jiwa kita. Nah, apalagi kalau kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Nah, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita. Jadi kalau saudara, ya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi kalau saudara merasa, aduh hidup saya susah, nah saudara perlu, yang Tuhan mau adalah, mari kita renungkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Orang yang merasa dirinya dikasihi itu akan muncul semangat, ya, semangat untuk berkarya. Jadi kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita pikirkan juga dalam kehidupan kita? Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Tuhan bukan saja menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Tuhan bukan saja mengasihi kita, tapi Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Wow. Saya pernah bertemu dengan Ibu Loisa Indrawanti. Ya, Ibu Loisa Indrawanti ini, beliau tingginya cuma 75 cm. Dan saya mohon maaf ya Ibu Loisa kalau beliau nonton saat ini. Pernah saya melayani bersama-sama dengan beliau, dan suaminya seorang pengusaha yang cukup sukses dan ya kita seringkali bilang bahwa itu tidak normal, tapi menurut Tuhan itu normal ya. Tapi cuma 75 cm Ibu Loisa ini. Suaminya tinggi ya, mungkin ada sekitar 170 atau 175, dan waktu itu kami melayani sama-sama, lalu beliau kesaksian. Dalam kesaksian itu, sesudah itu saya coba bertanya ibu, nama suaminya kan Pak Purwanto ya, Pak Purwanto. Pak Pur, mohon maaf nih aku boleh tanya, apa kira-kira saya tidak boleh menghina, nggak boleh ya, tapi secara physically ini seorang laki-laki ya, cuma 75 cm, dan ya secara physically itu mungkin tidak menarik menurut pandangan manusia ya, di hadapan Tuhan pasti sempurna. Saya tanya apa yang kira-kira menggerakkan hati Pak Pur gitu, ada begitu banyak wanita yang mungkin Pak Pur juga ganteng sekali, dan kenapa pilih Ibu Loisa gitu. Saudara tahu apa yang dia bilang? Saya melihat Kristus di dalam dirinya. Wah, luar biasa. Dan saudara tahu dari kisah mereka itu, yang pertama kali jatuh cinta itu Pak Purnya. Dan saudara tahu, jangan saudara suka meremehkan, dia seorang sarjana komputer walaupun cuma tingginya cuma 75 cm. Ada dalam kesaksian itu ada cerita yang lucu. Ketika beliau hamil sudah kira-kira 6 bulan, jadi bayangin aja. Jadi kalau mereka berdua berjalan tuh Pak Pur yang selalu gendong Ibu Loisa itu. Dan
Satu ketika waktu mau pemeriksaan kandungan Ibu Loisa kan, jadi Pak Pur yang menggendong. Ketika masuk ke ruangan kebidanan, susternya bilang, Pak, salah masuk Pak. Ini tempat kebidanan, ini bukan dokter anak. Lalu Pak Pur, ini kan istri saya. Hah? Istri saya. Ini waktu mau ke dokter kandungan kan, dan saudara tahu dia melahirkan anaknya kalau nggak salah namanya Maria, normal. Ya tidak, ya semua normal ya, Tuhan menciptakan semua, tapi punya kaki, punya semua gitu, lengkap gitu. Dan dia seorang sarjana komputer yang bagus dan punya kedudukan yang bagus. Nah kita percaya bahwa jangan kita suka meremehkan orang, ya, karena semua orang itu berharga di mata Tuhan dan dia membangun keluarga yang bahagia sampai saat ini. Kalau nggak salah sudah ada tambah lagi anak, dan dengan kondisi seperti itu hanya 75 cm pernah juga, aduh sedih kesaksian waktu itu saya dengar waktu itu, ya mohon maaf ya Pak Pur kalau Bapak dengar, tapi dia pernah katakan begitu waktu Pak Pur ini memperkenalkan Ibu Loisa ke keluarganya, lalu katanya sih keluarganya panggil Pak Pur di belakang, lalu Pur, apa lu nggak salah? Oh ini manusia apa iguana? Aduh kesian banget sih ngomongnya seperti itu, tapi itu benar kesaksiannya. Tapi saudara tahu secara manusia mungkin tidak menarik, tapi Tuhan tetap punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah merendahkan orang. Saya sangat berharap ketika kita mendengarkan pesan Tuhan ini kita sungguh-sungguh menjalani hidup dengan baik. Hargai semua orang, apapun fisiknya, apapun status sosialnya, hargai. Mereka itu diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Tuhan sangat mengasihi semua orang yang diciptakannya, dan Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan. Dan Ibu Loisa punya gaji ya tinggi sekarang, dia punya kedudukan yang baik di kantor yang mungkin sudah puluhan juta mungkin gajinya per bulan. Dari orang yang cuma hanya tinggi 75 cm seorang wanita, tapi dia tetap berjuang dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah yang keempat kita harus percaya bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan, bukan saja Tuhan punya rancangan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita potensi. Kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 14 sampai 24 itu kita lihat ada talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang gitu. Tinggal kita kembang, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, kembangkan. Kalaupun saudara punya 1 jangan disimpan seperti kisah di dalam talenta itu, kembangin aja. Saya sedikit saksi, saya dari kecil memang suka nyanyi ya. Dan saya suka ikut lomba-lomba nyanyi waktu masih kecil di kampung, ya, juara juga. Lalu ke Jakarta saya juga ikut lomba, dan daripada nyanyi di kamar mandi ya lebih baik ikut lomba. Dan puji Tuhan tahun 86 saya jadi juara 2 bintang radio di DKI Jakarta. Ya tidak sampai ke nasional, kan biasanya mewakili nasional itu yang juara pertama. Tapi saya juara 2 bintang radio di DKI Jakarta, itu ribuan orang yang ikut, dan ya saya kembangin itu, akhirnya saya bisa membuat album rohani. Dan saya coba hitung-hitung dari beberapa album yang saya buat itu, dari hasil penjualan ya lebih lah dari 100.000 kopi yang sudah terjual boleh saat ini. Ya memang tidak sebanyak artis-artis yang terkenal, tapi ya lumayan kan, ada 100 ribuan orang yang boleh mendengarkan lagu-lagu di CD saya. Puji Tuhan, dan saya terus pakai itu sampai saat ini. Tuhan tambahkan lagi talenta untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin pujian, akhirnya mengembalakan jemaat dan menyampaikan firman Tuhan. Semua kita kembangkan gitu. Nah setiap orang pasti punya karunia, pasti punya talenta, minimal 1 yang Tuhan berikan. Nah sebab itu saya selalu sampaikannya kepada jemaat kami yang marginal. Saya bilang jangan suka berbelas kasihan untuk minta pertolongan orang. Kembangkan setiap talenta karunia, karena di dalam Ulangan 8 ayat 18 katakan bahwa Tuhan memberikan kita bukan kekayaan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya kembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah jadi yang pertama kita harus temukan setiap talenta, entah itu kita talenta untuk bermain musik, bernyanyi, atau mungkin kita punya talenta untuk memanage, bekerja dengan kemampuan IT saat ini, dan berbagai talenta karunia yang
Saudara punya kemampuan di bidang marketing, ada orang yang mungkin kalau menawarkan sesuatu mungkin malu, tapi ada orang yang memang bakatnya di situ, dia senang untuk berbicara, menyampaikan sesuatu, kembangin. Saya percaya bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan minimal punya satu talenta, potensi yang Tuhan berikan, nah kembangkan itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, nah saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Tuhan memberikan kita talenta karunia bukan hanya untuk mendapatkan uang. Karena dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Tuhan sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Tuhan tidak suruh kita menggunakan talenta kita hanya untuk cari uang. Yang paling utama adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Saya ambil contoh misalnya saya sebagai pendeta. Kalau saya diundang untuk khotbah, fokus saya bukan berapa ya persembahan kasih yang saya terima. Tidak. Mau saya diundang di gereja yang cuma jemaatnya beberapa orang, saya tetap harus datang untuk pergi saya diundang untuk memberitakan firman Tuhan. Saya mempersiapkan apa yang Tuhan taruh di hati saya dengan semangat yang tinggi untuk menyampaikan firman Tuhan berapapun orang yang datang. Itu fokusnya. Soal apakah itu gereja akan memberikan saya persembahan kasih, itu soal kedua. Bagaimana kalau saya diundang di gereja yang memang susah, ya tidak bisa memberikan persembahan kasih, apakah kita tidak mau pergi? Kalau fokus kita kepada persembahan kasih, maka itu bukan tujuan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-20 berkata bahwa 23 ya, berkata bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, berarti entah itu kita melayani Tuhan, kita berkhotbah, kita bernyanyi, ataukah kita berbisnis, ataukah kita bekerja di satu perusahaan, kita melakukan itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi fokusnya bukan untung. Kan Tuhan sudah bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang terbaik. Jangan mikir orang akan puji kita. Udah, kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berbisnis, bisnisnya dengan baik. Hasilkan produk-produk yang baik. Kalau kita dalam pelayanan dengan baik. Kalau usaha kita juga dalam bidang pelayanan yang baik. Fokusnya juga jangan omset, jangan keuntungan aja. Nah, ini yang saya ingin kita harus punya pola pikir yang berbeda dengan dunia ini. Karena Roma 12 ayat yang kedua katakan bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh memiliki pola pikir yang benar di dalam menjalani hidup ini. Saya sangat percaya. Saya melewati banyak hal-hal yang salah juga dalam kehidupan. Nah, sampai ke titik ini saya harus bagikan hal-hal yang benar yang saya alami dalam kehidupan saya, dan saya ingin bagikan ini supaya kita menikmati. Orang jangan berbahagia cuma karena punya uang. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah seringkali cerita saya itu mengembalakan jemaat yang 80% itu kaum marginal, bagaimana saya bisa kaya, tapi saya enjoy, menikmati. Orang seringkali bertanya bagaimana mungkin? Ya karena saya percaya Tuhan. Dan konsep berpikir seperti ini yang saya lakukan, sehingga saya tidak melakukannya untuk mendapatkan uang, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Yang pertama, kita harus menghargai semua orang. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus menghargai. Kenapa? Karena setiap orang itu diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Jangan pernah keluar dari mulut kita, jelek lu, apa lu, cacat lah, kafir lu. Woy. Orang yang mengatakan itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak menghargai ciptaan Tuhan. Jadi yang pertama kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua orang itu berharga. Hargai semua orang. Mau yang tua, yang muda, dalam kondisi apapun hargai. Yang kedua, ingat. Semua orang itu dikasihi Tuhan. Dan saya ingin setiap kita selalu memperkatakan ini. Aku percaya, ini saya lakukan ini loh setiap hari, setiap pagi. Aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Ia sudah rela mati menanggung hukuman dosaku. Saya sudah bebas dari penghukuman dosa.
Saya sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya sudah menjadi hamba kebenaran. Saya sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dan saya sudah memiliki kuasa Tuhan untuk menolong saya menang setiap masalah seberat apapun, termasuk menang atas kuasa iblis. Dan saya sudah punya rumah kekal di sorga. Itu selalu saya ucapkan setiap pagi. Dan saya merasa dampaknya luar biasa. Saya enjoy life. Mau ada uang atau nggak ada uang, saya tetap nikmati karena saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Saya ingin supaya teman-teman bisa mengucapkan ini menjadi doa setiap hari. Dan saya percaya itu punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Seperti Ibu Loisa yang hanya 75 cm, Nick Fujicik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya sepotong kecil, tapi Tuhan punya rancangan yang indah. Jangan pernah merendahkan orang. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Lalu yang keempat, setiap orang, dengar baik, setiap orang pasti diberikan talenta karunia dari Tuhan, minimal satu. Sebab itu dalam hidup ini temukan setiap talenta, temukan karunia, temukan potensi dan kembangkan itu. Kembangkan itu. Dan yang kelima, kalau kita menjalani hidup ini, fokusnya bukan hanya duit, tetapi fokusnya bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, melayanilah untuk memuliakan Tuhan. Jangan pikirkan ada persembahan kasih atau tidak. Tuhan tahu. Tidak usah ajarin bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tuhan punya cara, dan Tuhan punya cara memberkati kita tidak selalu di tempat di mana kita melayani. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan segenap hati kepada Tuhan. Tidak usah mikir gaji, tidak usah mikir. Tuhan tahu bagaimana memberikan gaji yang terbaik bagi setiap orang yang bekerja dengan kualitas yang terbaik. Kalau saudara bisnis, usahalah dengan fokus yang benar. Buatlah produk-produk yang baik, yang bermanfaat. Fokusnya ke situ. Jangan apa-apa udah mikirnya omset aja. Kalau saudara menjadi anggota dewan atau mungkin seorang profesional, dokter, saya sangat memohon dalam kondisi seperti ini. Ada begitu banyak orang yang susah. Kalau saudara seorang dokter dan ada pasien yang tidak mampu, hendaknya jangan menagih. Atau paling tidak, ya mereka akan membayar dengan kemampuan mereka. Karena fokus utama adalah bagaimana kita menolong mereka. Menolong mereka untuk menyembuhkan mereka. Bukan untuk kita mendapatkan uang. Jangan ajarin Tuhan lah soal bagaimana memberkati kita. Saya rindu supaya teman-teman tanamkan pola pikir ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita menanamkan dalam pola pikir kita, maka kita akan bahagia. Kita akan menikmati hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.